Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Indonesia dan hidup kami dalam kontrol ilahi. Saudara yang live streaming di rumah, di kota-kota, di pulau-pulau, Anda ada dalam kontrol Tuhan Yesus. Pegang ini, percaya ini dengan iman, bahwa Tuhan menghendaki saudara. Ini ketetapan Tuhan untuk engkau terus sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Sampaikan firman-Mu, malam ini kami siap diberkati. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Yang siap diberkati percaya, angkat tangan. Yang di rumah-rumah sama-sama kita berkata, amin. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Prosper people say, I grow, I go, I glorify. Iya, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, malam ini firman Tuhan dari 3 Yohanes 1 ayat yang kedua versi IMB. Saudaraku yang terkasih, lebih dari segala hal aku berdoa agar kamu makmur dan sehat sama seperti jiwamu pun makmur. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, shalom. Iya, ini ketetapan Tuhan, yaitu dalam segala hal engkau makmur dan sehat, sama seperti jiwamu pun makmur. Saudara, memang dunia menuju kehancurannya. Dunia akan semakin tidak baik. Dunia semakin dengan keadaan yang terus memburuk. Karena kasih kebanyakan orang semakin luntur, maka saudaraku, orang menghalalkan cara. Akibat dosa, maka penyakit dan sebagainya merajalela. Tetapi Bapak Ibu perlu dengan iman, ingat, kepercayaan yang benar menghasilkan metanoia, perubahan dalam pikiran. Kepercayaan yang benar bukan hanya mengubah pikiran, tapi juga mengubah karakter kita. Maka dimulai dari kepercayaan yang benar. Di tengah berita-berita yang menakutkan, di tengah berita-berita yang semakin membuat banyak orang takut, firman Tuhan berkata, aku berdoa, ini yang akan terjadi untuk saudara dan saya yang percaya. Engkau makmur dan sehat, jiwamu pun makmur dan sehat. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Nah saudaraku, maka kenapa Paulus dan Barnabas menasehati jemaat di Kisah Para Rasul, dikatakan, mari kita lihat saudaraku, Barnabas dan Paulus dalam Kisah Rasul 13 ayat 43, firman Tuhan berkata, sebab selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka, baca sama-sama, tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Perhatikan baik-baik. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil, kabar sukacita, kabar baik, Injil kesukaan, Injil kasih karunia, sola gracia. Paulus dan Barnabas
mengajar, memberitakan Injil Kristus. Sehingga akhirnya orang-orang, saudaraku, bertobat. Kata bertobat artinya apa? Dari tidak percaya Yesus menjadi percaya Yesus. Dan kemudian mereka sadar, mereka tahu bahwa mereka selamat, mereka boleh hidup kekal, mereka mengalami keselamatan karena kasih karunia, bukan lagi karena perbuatan. Saudara, kalau ada orang bekerja dan dia mendapatkan upah, itu diperhitungkan sebagai hak. Tapi jika tidak ada orang yang tidak bekerja, tapi percaya dia memperoleh upah, itu adalah kasih karunia. Nah, saudara yang percaya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Injil kabar baik yang diberitakan oleh Paulus, Injil kasih karunia yang diberitakan Paulus, membuat banyak orang sadar saat itu. Mereka tahu, mereka yakin, mereka percaya keselamatan adalah kasih karunia. Nah, setelah itu saudaraku, Paulus mengajar kepada mereka supaya tetap hidup di dalam sola gratia. Bukan hanya setelah selamat Anda berjuang di dalam kesehatanmu, Anda berjuang di dalam penghidupanmu, Anda berjuang dalam seluruh aspek kehidupanmu sendirian dan Yesus membiarkan Anda. Tidak, tapi Paulus mengajar, firman Tuhan mengajar, hendaklah kamu hidup dalam kasih karunia Allah. Saudaraku, terlebih dalam situasi kondisi yang memburuk seperti hari ini, berita-berita yang menakutkan seperti ini. Saudaraku, kalau saudara dan saya ada hari ini, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya masih bisa bernafas, saudara dan saya masih sehat. Sekali lagi, itu adalah kasih karunia Allah. Maka nasihat firman Tuhan untuk saudara dan saya, jemaat BFA yang live streaming dalam nama Yesus, hendaklah hidupmu tetap dalam kasih karunia Allah. Amin. Hidup dalam kasih karunia Allah artinya apa, saudaraku? Saudara dan saya secara simpel, apa sih kasih karunia? Kasih karunia artinya Anda selamat, Anda sehat, Anda makmur, Anda berhasil, Anda sukses, kita diberkati, kita kuat, kita masih ada karena kematian Yesus di kayu salib, bukan karena upaya kita. Katakan amin. Ini yang membuat saudara dan saya nggak perlu takut menghadapi fakta yang ada. Fakta bisa berubah-ubah, tapi kasih karunia Allah tidak pernah berubah buat saudara. Yang Anda dan saya perlukan adalah hanya percaya dan menerimanya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana sih hidup di dalam kasih karunia Allah? Menyadari, mempercayai, dan menerima bahwa hidup kita dan seluruh aspek kehidupan kita semata-mata adalah kasih karunia Tuhan. Bukan upaya kita, bukan usaha kita. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Dalam 2 Petrus pasal pertama ayat 2 dan 3 mengatakan demikian. Langsung FAYH-nya saja, ya, FAYH-nya. Apakah saudara ingin supaya kasih karunia dan damai sejahtera Allah semakin melimpah dalam hidup kita? Apa sih kasih karunia? Sekali lagi, definisi kasih karunia secara simpel. Mari katakan dengan saya sama-sama. Saya sehat, saya selamat, saya berhasil, saya diberkati, saya sukses karena Yesus, bukan karena saya. Maka saudaraku, Paulus berkata, hendaklah kamu tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Maka dalam kitab Galatia dikatakan, kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran lewat perjanjian perbuatan. Kamu lepas dari Kristus, kamu hidup di luar kasih karunia Allah. Kalau kamu berpikir, kalau kamu berharap, kamu sehat karena perbuatanmu, kamu selamat karena perbuatanmu, kamu terjaga aman karena kamu bisa menjaga diri, kamu sukses karena kamu kerja keras.
Sekali lagi, pada waktu Anda berpikir dan hidup dengan cara seperti itu, Yesus nggak ngefek dalam hidupmu. Anda lepas dari Kristus dan Anda hidup di luar kasih karunia. Saya ucapkan selamat berjuang dengan dirimu sendiri. Tetapi apakah kasih karunia? Maka Paulus menasihati kepada jemaat yang diselamatkan, yang bertobat karena kasih karunia, yang selamat karena kasih karunia. Paulus nasihatkan apa? Paulus berkata, hendaklah kamu tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Apa sih hidup di dalam kasih karunia Allah? Menyadari sola gratia dalam atau untuk seluruh aspek kehidupan kita, sehingga nggak ada yang bisa kita sombongkan. Amin. Dan kita punya iman, karena Yesus ada bersamaku, aku sukses. Karena Yesus ada bersamaku, aku sehat, aku kuat, aku makmur, aku terjaga aman. Itulah kasih karunia. Nah, kasih karunia dan kemudian apa sih damai sejahtera? Damai sejahtera adalah kekuatan dari Allah untuk mengatasi kegentingan. Bapak Ibu, Indonesia hari ini, terkhusus Jawa Barat, masuk dalam zona merah. Saudaraku, Pak Presiden Jokowi tadi siang waktu mengumumkan, saudaraku, untuk menyelamatkan kondisi ini berbicara bahwa situasi sangat genting, sehingga instruksi Presiden, rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat umum yang dipakai untuk beribadah tutup sementara. Jadi saudaraku, kenapa sampai instruksi ini keluar? Karena Indonesia sedang mengalami kegentingan. Akibat lonjakan liburan kemarin saudaraku, maka penderita atau orang yang terpapar COVID semakin banyak. Mungkin kita berpikir yang nonton bola, kenapa di Hongaria? Itu stadion sepak bola, 60.000 orang penuh sesak tanpa masker. Saya mau sampaikan buat saudara, mereka sudah herd immunity. Why? Penduduk Hongaria hanya 9 juta. 5 jutanya sudah divaksin. Penduduk Jawa Barat, nggak usah Indonesia, Jawa Barat, saudaraku 48 juta atau 49 juta. Tahukah saudara, Jawa Barat yang sudah divaksin berapa? Baru 5 jutaan. Maka kenapa belum ada herd immunity? Herd immunity tercipta karena dua hal, vaksin atau terpapar. Saudaraku, sementara maka gereja BFA, jemaat BFA, mari edukasi teman-teman saudara. Karena apa? Banyak di luar orang yang yang masih takut untuk vaksin karena berita-berita hoax dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, saya menghimbau seluruh jemaat BFA, silakan divaksin supaya apa? Tercipta herd immunity di Indonesia ini. Amin. Kita membantu bukan hanya diri kita, tapi juga bangsa ini. Itu tujuan vaksin, saudara. Kalau enggak, ya herd immunity tercipta dengan apa? Tertular. Yang kuat bertahan hidup, yang enggak kuat meninggal. Kita enggak menghendaki orang-orang itu meninggal, maka saudaraku, pemerintah mengejar, saudaraku, serbuan vaksin. Bagian kita sebagai apa? Duta besar Indonesia juga untuk rakyat Indonesia, mengedukasi teman-teman lingkungan kita supaya mereka segera divaksin. Setuju, katakan amin. Kembali ke tadi, apa sih damai sejahtera? Damai sejahtera atau Iren, saudaraku, artinya kekuatan dari surga untuk mengatasi kegentingan. Berarti sukacita atau damai sejahtera, kekuatan dari Allah untuk mengatasi kegentingan bisa semakin berlimpah-limpah dan kasih karunia semakin berlimpah-limpah kalau apa? Saudara dan saya mengenal Dia lebih baik. Kurang mantap aminnya. Kalau kita mengenal lebih baik, karena saudaraku, banyak orang gak mengenal Tuhan dengan baik. Bapak Ibu dengar, ada orang-orang yang mengenal, ingat baik-baik saudaraku, di perjanjian yang baru kita boleh memanggil Dia Bapa. Dan firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang anak, demikianlah Bapa di surga dengan kita. Kita memanggil Dia Bapa dan kita diangkat jadi anak. Nah, mari saudaraku kenali Bapa.
Banyak saudaraku berita-berita yang tidak ngerti. Banyak saudaraku khotbah-khotbah yang tidak lagi full gospel oriented. Nggak lagi mengajarkan hubungan Bapa dan anak. Saya mendengar satu hamba Tuhan berkhotbah bahwa Bapa adalah Bapa yang menghakimi tanpa memandang rupa anak-anaknya. Saudaraku dengar, dia bukan Bapa yang menghakimi. Dia menghakimi kambing, domba nggak dihakimi, Anda anak. Roma 8 ayat 1 berkata, no more condemnation, tidak ada lagi penghukuman di dalam Yesus. Saudara, saya nggak ada penghukuman, semua kita dikasihi. Nah, maka dengar baik-baik, jika demikian siapa yang mau mengerti, menerima kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang semakin berlimpah? Yang mau lambaikan tangannya, baik yang di rumah-rumah lambaikan tangannya. Oh, kalau Anda mau mengenal, kalau Anda mau itu apa yang harus kamu lakukan, kenallah Dia lebih baik lagi. Katakan amin. Amin. Nah, ayat yang ketiganya saudaraku, sebab ini dia. Jadi pada waktu saya memutuskan, saya mau mengenal Tuhan lebih baik, saya mau mengenal Bapa saya lebih baik. Saudaraku, saya tahu bahwa pengenalan kita kepada Bapa nggak akan pernah sempurna tanpa pewahyuan Yesus. Artinya pengenalan kita ini progres, makin hari makin baik, makin hari makin mengenal. Nah, sementara kita, saudaraku, punya keputusan untuk mengenal Dia lebih baik, maka dengarkan baik-baik. Dengan kebesaran kuasa-Nya, Ia akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan. Baca sama-sama. Kurang keras. Bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Jadi begini saudaraku, di titik ini saudara dan saya berkata, aku mau mengenal Tuhan lebih baik. Maka pengenalan Anda makin hari makin bertambah. Nah, sementara kita sedang progres mengenal Dia, apa yang Bapa berikan? Ia akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan. Dengar, bukan kehidupan yang biasa, bukan kehidupan yang rata-rata, tapi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Sungguh-sungguh baik dalam hal apa? Kesehatan. Sungguh-sungguh baik dalam hal apa? Keuangan. Sungguh-sungguh baik dalam hal apa? Damai sejahtera. Sungguh-sungguh baik dalam hal apa? Segala sesuatu diberikan bagi kita sementara kita berjalan mengenal Dia. Katakan amin. Bahkan Ia memberikan kepada saudara kemuliaannya sendiri. Dia nggak memberikan kemuliaan, kemuliaannya sendiri. Nangkap maksudnya? Kalau Anda diberi kemuliaan, Anda dapat kemuliaan, wajar. Tapi yang Tuhan Yesus berikan, semakin kita mengenal Dia, kemuliaannya diberikan. Amin. Damai sejahteranya yang diberikan. Saudaraku, kalau kita mendapatkan 1/10 damai sejahtera yang Yesus punya di dunia, itu udah hebatnya minta ampun. Tapi Yesus nggak ngomong 1/10. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, kemuliaanku kutinggalkan bagimu. Semakin ibu bapak saudara mengenal Dia, dengarkan baik-baik, hidupmu dipenuhi kemuliaannya sendiri, hidupmu dipenuhi kebaikannya sendiri dalam seluruh aspek. Maka saya buka tadi, saya berdoa agar jiwamu makmur, keadaanmu makmur, sehat, baik-baik saja, tidak ada no more sickness, no more weakness, no more poverty, semuanya makmur. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, katakan amin. Amin. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya, gimana supaya kita mengenal Dia lebih baik? Kita harus punya iman. Gimana supaya kita punya iman? Kita harus mendengar firman Tuhan. Gak ada alasan saudaraku kita gak membaca Alkitab. Hari ini Alkitab bisa berbentuk audio untuk Anda bisa dengerin. Kalau mungkin mata Anda udah blawur-blawur saudara. Blawur itu artinya apa? Udah senja ya, udah gak kelihatan. Pakai surya kanta pun udah, kaca pembesar udah nggak kelihatan. Ada audio. Artinya apa? Nggak ada alasan untuk kita nggak membaca Alkitab. Maka saya sarankan ke seluruh jemaat PFA, mulai kemarin atau yang masih yang belum mengikuti, mulai hari ini baca 1 hari 1 pasal mulai kitab Roma. Anda baca Roma
pasal pertama, besok pasal kedua, dan seterusnya. Nanti Korintus, kemudian Galatia, kemudian Ibrani, kemudian Kolose, Efesus, Timotius, Tesalonika. Ada apalagi saudaraku, macam-macam. Terakhir Anda baca Ibrani. Saudara baca, Anda akan melihat bahwa kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu, Anda akan diwahyukan, akan semakin mengerti. Katakan amin. Nah, Roma 10 ayat 17, gimana supaya punya iman? Saudaraku, jadi iman timbul dari pendengaran. Baca sama-sama dan amin. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan, saudaraku, Kristos. Jadi bukan sekedar firman Tuhan. Seluruh Alkitab kita ada firman Tuhan, tapi yang dimaksud di sini iman timbul saat Anda mendengar firman Kristus. Firman Kristus artinya apa? Saudaraku, firman Kristus ini bukan theos, tapi saudaraku, Kristus. Ini bicara bukan firman Tuhan yang mana, tapi ini bicara tentang firman Kristus. Firman Kristus. Maka Anda kalau mau punya iman, Anda harus mendengar firman Kristus. Seperti saya katakan, nasihat Paulus kepada Timotius, di akhir zaman orang akan memanggil pengkhotbah-pengkhotbah yang mengenakan telinganya. Maka saudaraku, hari ini seperti yang Pak Yusuf Roni pernah posting di Facebooknya, berita-berita khotbah hari ini yang ada lebih banyak bukan firman Kristus, tapi motivasi, pengetahuan diselipi ayat firman Tuhan. Dan orang demen, banyak pendengar, banyak yang senang. Itu akhir zaman. Tapi saudaraku, iman bukan timbul dari hal-hal seperti itu. Alkitab mengatakan iman timbul dari mendengar firman Kristus. Apakah firman Kristus? Kristus bicara kasih karunia. Kristus bicara kabar baik. Kristus berbicara apa, saudaraku? Ya, kabar kesukaan. Mari kita lihat, saudaraku, satu contoh di Listra. Kita lihat dalam Kisah Rasul 14. Kisah Rasul 14, saudaraku, ya. Sebentar, ayat 7 mulai. Di situ, yaitu Paulus dan Barnabas memberitakan Injil. Di situ mereka memberitakan Injil. Halo? Sama-sama baca. Di situ, dengarkan baik-baik, memberitakan Injil. Tidak dibilang mereka berkhotbah, motivasi, pengetahuan, enggak. Mereka memberitakan Injil, gospel. Next, saudara. Nah, ayat 8-nya, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan. Dan belum pernah dapat berjalan. Lumpuh dari lahir, nggak bisa jalan. Ayat 9. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Jadi orang ini lumpuh dari lahir mendengar Paulus bicara Injil. Halo? Paulus bicara apa? Injil. Nah, ketika ia mendengarkan, Paulus menatap orang yang lumpuh ini dan melihat bahwa orang ini beriman dan dapat disembuhkan. Halo? Paulus memberitakan Injil, ada seorang yang duduk diam, lumpuh sejak lahir. Malam ini, Anda yang online, live streaming dimanapun Anda berada, mungkin keadaanmu lumpuh secara fisik. Mungkin lumpuh karena sakit penyakit Anda terbaring di rumah sakit. Lumpuh bukan hanya bicara kaki. Mungkin kau nggak bisa bergerak.
Engkau nggak bisa keluar dari tempat tidurmu. Engkau ada di ruang ICU atau di ruang perawatan. Dalam keadaan saudaraku ada tabung-tabung oksigen dan selang-selang yang macam-macam. Atau saudaraku ada yang lumpuh. Mungkin saudaraku yang lumpuh bisnismu, masa depanmu, keuanganmu. Yang lumpuh mungkin apa? Kehidupanmu. Hari ini saya mau sampaikan, saudaraku, imanlah yang membuat saudara bisa bangkit. Imanlah yang membuat orang lumpuh ini bisa berjalan. Nah, iman ini bisa timbul karena Paulus memberitakan Injil, bukan yang lain. Katakan amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bukan sekedar firman Tuhan yang lain. Anda bisa firman Tuhan yang lain, kita buka kitab Mazmur dan sebagainya. Tapi ini lebih spesifik firman Kristus. Bukan Theos. Theos firman Tuhan, tapi Kristus. Nah, ketika ia mendengarkan Paulus sedang beritakan Injil. Saudaraku, Paulus sedang berkhotbah tentang kabar sukacita. Paulus sedang berkhotbah tentang Injil, kasih karunia, sola gratia. Kemudian Paulus menatap orang yang lumpuh dari lahir ini. Dan dia melihat bahwa orang ini beriman dan dapat disembuhkan. Berikutnya. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang tadi saya katakan dalam 2 Petrus 1 ayat 2 dan 3. Apakah saudara mau mengalami kelimpahan damai sejahtera dan mengalami kelimpahan kasih karunia? Jika ada seorang bekerja, dia mendapat upah, maka itu diperhitungkan sebagai hak. Tapi jika ada orang gak bekerja, dia dapat upah, itulah kasih karunia. Saudara sehat, apa itu kasih karunia? Saya selamat, saya sehat, saya sukses, saya diberkati, bukan karena upaya saya. Semua adalah pemberian Tuhan. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Itu bukan hak saya, tapi itu anugerah. Tuhan udah kasih yang mudah. Jangan ganti dengan yang lebih sulit. Bapak Ibu, dengarkan sini. Kenapa banyak orang Kristen gak berubah hidupnya? Karena gak ngalami metanoia dan metamorfosa. Kenapa enggak metanoia dan metamorfosa? Kepercayaan yang salah karena mendengar yang salah. Mulai hari ini, dengarkan hanya firman Kristus. Dan hiduplah dalam kasih karunia. Bukan hanya selamat karena kasih karunia. Setelah itu sehat berjuang sendiri. Setelah itu sukses berjuang sendiri. Setelah itu makmur berjuang sendiri. Kondisi pandemi ini semakin membuat kita menyadari kita nggak bisa apa-apa tanpa kasih karunia Tuhan. Betul? Mall, biskop baru menggeliat 1-2 bulan. Instruksi presiden, close, tutup lagi. Rumah makan. Saudaraku, nggak boleh lagi melayani orang makan di situ. Harus take away, nggak boleh dine in, nggak boleh makan di tempat. Pergerakan manusia dikurangi. Haleluya. Hari ini Anda punya toko biasa omset sehari 10 juta. Sekarang hanya 1 juta. Mengucap syukur. Kenapa? Wah, milik Tuhan kok. Berarti apa? Oh, Tuhan percayakan saya hari ini hanya 1 juta. Nggak masalah. Saudaraku,
Artinya apa? Inilah kasih karunia, inilah damai sejahtera. Ada kekuatan dari surga untuk mengatasi setiap situasi yang genting dalam segala hal apapun. Artinya kegentingan, saudara, kegentingan kadang Tuhan biarkan terjadi, tapi kita tetap damai. Itulah kekuatan Allah. Kita tetap beda. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah, maka malam ini saya tutup dengan satu ayat ini, saudaraku. Ayat yang ketiga, Kisah Rasul 14. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita Injil Kristus, kasih karunia-Nya. Dengan mengaruniakan kepada Paulus dan Silas kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Amin. Bapak Ibu, lihat baik-baik. Kalau Anda belajar sejarah gereja, perhatikan saya. Kalau saudara belajar sejarah gereja, setelah pemulihan keselamatan, baptisan, karunia Roh Kudus, nggak ada lagi, saudaraku. Pujian penyembahan sudah. Pemulihan yang terakhir adalah kasih karunia. Sola Gracia yang pernah dikumandangkan oleh Martin Luther. Dan inilah pemulihan terakhir. Ingat, 40 tahun muter-muter. Keluar dari Mesir, bicara keselamatan. Di Gunung Sinai, terima hukum Taurat, bicara Pentakosta. Muter-muter, bicara pujian penyembahan dan sebagainya. Semuanya itu, saudaraku, satu perjalanan untuk masuk tanah Kanaan. Dan di tanah Kanaan, Musa hambaku sudah mati. Yehosua yang akan memimpin masuk ke tanah perjanjian. Yosua artinya Allah keselamatanku. Yosua bicara apa? Kasih karunia. Setelah itu masuk negeri perjanjian. Kalau kita melihat runtutan sejarah gereja, setelah kasih karunia dipulihkan, gereja-gereja orang Kristen memahami dan sadar hidup di dalam kasih karunia. Enggak lama lagi Yesus datang menjemput gerejanya di awan-awan permai, di angkasa. Tepuk tangan paling meriah. Enggak ada lagi, saudara. Maka persiapkan diri saudara. Jangan hidup lepas dari Kristus. Gimana caranya hidup lepas dari Kristus? Saat saudara kembali mengandalkan perbuatan. Maka Paulus dalam Galatia pasal pertama berkata, aku heran kepadamu. Kenapa kamu sekarang percaya pada Injil yang lain yang bukan Injil? Injil yang Paulus beritakan, yaitu Injil kabar baik. Injil berbicara tentang apa? Kita mendapat hadiah bukan karena kita bekerja. Kalau kita dapat upah karena kita bekerja, itu adalah hak. Tapi kita nggak ngapa-ngapain, kita dapat keselamatan. Kita nggak ngapa-ngapain, kita dapat kesehatan. Kita nggak ngapa-ngapain, saudaraku, kita dapat kemakmuran. Maka Anda lihat waktu Anda hidup dalam kasih karunia, kamu akan melihat dengan heran tanda-tanda ajaib. Bahkan di dalam bisnismu, kamu akan melihat, loh, kok apa ya? Semua adalah kasih karunia, nggak ada yang lain. Anda akan melihat hal yang beda. Hidup penuh dengan damai sejahtera waktu kita semakin mengenal Tuhan. Tepuk tangan, bangkit berdiri saudaraku. Haleluya, angkat tanganmu. Oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Dari awal sama-sama angkat tangan yang di rumah, bangkit berdiri, katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu
terjadi bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang di rumah-rumah juga boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus lebih meriah lagi. Sekali lagi lebih meriah lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan, saudara ada, saudara hidup, saudara sehat, semua adalah kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagi. Yang wanita saja katakan, oleh karena. Yang pria berdoa, saya berdoa untuk Indonesia dalam nama Yesus, untuk setiap orang yang sakit dimanapun Anda berada. Indonesia, oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah sembuh. Dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan Indonesia. Saya berdoa untuk jemaat PFA dan juga untuk setiap keluarganya yang hari ini sakit. Aku menumpangkan tangan, aku mengimpartasikan kuasa kesembuhan turun mengalir dalam nama Yesus. Yang pria dari awal katakan, yang wanita berdoa. Karena Bapakku berdoa dalam nama Yesus untuk setiap mereka yang ada di ICU, untuk setiap mereka yang ada di ruang-ruang perawatan, di ruang isolasi. Bapakku melepaskan urapan kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Sembuh. Dan hari ini kami bersyukur kalau kami ada, kami hidup, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan hiduplah dalam kasih karunia Allah. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah
Tuhan malam ini kepada setiap kita, tetaplah hidup dalam kasih karunia Allah. Artinya tetaplah hidup dalam perjanjian yang baru, dengan cara yang baru. Sola Gracia, selamat, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Dalam perlindungan Tuhan, semua adalah kasih karunia. Bukan upaya kita, bukan perjuangan kita. Sadari Christ in you, maka Anda berhasil. Maka Anda orang sukses, Anda orang berhasil, Anda orang sehat, Anda orang kuat, Anda orang makmur, Anda orang diberkati, karena Yesus ada dalam kita. Malam ini mari kita memberitakan kematian Tuhan lewat perjamuan kudus. Haleluya. Angkat roti dengan tangan kanan. Semua jemaat, anak-anak kecil yang ada orang tuanya yang mengangkat. Saudaraku, perjamuan Tuhan bukan hanya untuk orang dewasa. Anak-anak saudara pun harus sama-sama menikmati perjamuan Tuhan. Firman Tuhan berkata, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Inilah darah Yesus yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa kita. Inilah darah yang memeteraikan perjanjian yang baru. Inilah cawan kasih karunia. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang. Kematian Yesus membuat saudara selamat, sehat, makmur, diberkati. Saat engkau minum darah Yesus, engkau sedang menelan kehidupanmu, kesehatanmu. Mari yang percaya di darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, naikkan syukurmu. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami ada sampai hari ini. Gak ada kata lain selain kami bersyukur. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun berada. Mari kenali Tuhan lebih baik. Sementara engkau mengenal Dia lebih baik, Tuhan menyediakan kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Menyediakan yang engkau dan saya perlukan untuk hidup di dunia. Kesehatan, perlindungan, kekuatan. Anda enggak lagi perlu berdoa, Tuhan minta kekuatan, berikan aku kekuatan. Tapi berkatalah, Yesus adalah kekuatanku, Yesus adalah keselamatanku, Yesus adalah kemakmuranku, Yesus adalah kesehatanku, Yesus adalah penolongku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Dan sebagai tanda syukur kami, baik yang malam ini di rumah, di pulau, di kota-kota maupun yang onsite, hamba-hamba Tuhan dan pengerja yang ada, kami mau membawa persembahan kami, dan sebagian dari kami mau mengembalikan persepuluhan, yaitu mendeklarasikan Yesus bangkit, Yesus hidup. Engkau berkati semua tangan-tangan yang memberi, yang menabur, yang mendeklarasikan kebangkitan-Mu. Kami percaya Tuhan lipat gandakan benih yang mereka tabur. Dan sebelum kami pulang, juga setiap jemaat yang ada di rumah-rumah, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, pulanglah dengan selamat kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang percaya diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.